5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, kita kan sudah belajar nih banyak dari nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita terapkan. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu loh. Oleh karena itulah Pancasila ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Yuk kita pelajari bersama-sama adik-adik sejarah tentang lahirnya Pancasila. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila adik-adik. Panca itu artinya 5 dan sila artinya itu adalah dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila ini dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat dari Kitab Negara Kertagama karangan dari Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma ini, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Adik-adik, ini dari kitab-kitab pada zaman Majapahit. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi pada saat sidang BPUPKI. Nah, perlu kalian ketahui BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usul-usul dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Jadi ada 3 tokoh bangsa yang mengusulkan tentang Pancasila. Isinya apa saja? Di sini tokoh yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin ini mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini usul dari Muhammad Yamin. Lalu tokoh kedua yang mengusulkan dasar negara ini adalah Dr. Andes Supomo adik-adik ya. Dr. Supomo ini mengusulkannya pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, apa isinya? Isinya itu 5 dasar itu adalah 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Ini atas usulnya Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno ini berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan,
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Jadi tanggal 1 Juni 1945 itu dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kak, kok beda ya dengan bunyi Pancasila yang sekarang? Nah, nanti akan diperbaharui lagi dalam proses yang namanya Piagam Jakarta, adik-adik. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada tanggal 18 Agustus akhirnya disahkan ya, sesuai di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Adik-adik, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Ya, tadi ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lalu, sejak kapan istilah Pancasila itu dikenal? Nah, istilah Pancasila itu dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat pada Kitab Negara Kertagama itu karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma ini, Pancasila itu berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Itu tadi adik-adik ya, istilah dari Pancasila dikenal. Selanjutnya, dari bahasa apakah istilah Pancasila itu dan apa artinya? Nah, Pancasila itu dari bahasa Sanskerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 dan terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila itu artinya adalah 5 dasar. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Nah, yang dibahas adalah tentang pembentukan dasar negara. Apakah isi pidato dari Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Nah, isinya adalah beliau itu berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang BPUPKI. Kapan dan pada peristiwa apa rumusan Pancasila disahkan? Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, termasuk di situ ada pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan tersebut termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea yang keempat. Adik-adik, berdasarkan jawabanmu tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila. Kalian bisa membuatnya, kalian tulis, lalu kalian bacakan hasilnya di depan para guru atau teman-teman kalian. Nah, di sini Kak Citra membuat ringkasannya. Istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam sidang pertama BPUPKI dibahas mengenai pembentukan dasar negara. 3 orang tokoh yaitu Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usul dasar negara. Lalu Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara.
pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila, tepatnya di alinea keempat. Itu tadi sejarah Pancasila kalau kita ringkas ya adik-adik ya, seperti ini. Adik-adik, apa sih peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa? Yuk kita pelajari bersama-sama peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Nah, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut akan bisa memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia loh. Nah, dunia makin maju dan berkembang dengan ditandainya kemajuan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK adik-adik. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita harus berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila ini merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma adik-adik untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan IPTEK. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Adik-adik, di sini Kak Citra punya peta pemikiran tentang peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Peran pertama, kita itu memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, berikutnya Pancasila itu sebagai dasar negara. Artinya apa? Merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, Pancasila itu merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK. Jadi Pancasila ini merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Adik-adik, di era globalisasi ini banyak sekali budaya-budaya dari luar masuk ke dalam Indonesia. Nah, kita harus mengetahui apakah budaya itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Karena Pancasila di sini adalah sebagai pedoman nilai dan norma. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila, ya kita berhak menolak budaya tersebut. Tapi kalau itu sesuai dengan Pancasila, kita juga berhak menerima kebudayaan tersebut atau tidak. Adik-adik, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada loh dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Nah, Indonesia terkenal ya dengan masyarakatnya yang bergotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, perhatikanlah gambar yang menunjukkan sikap kegiatan gotong royong berikut. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain
secara bersama-sama dan sukarela itu disebut dengan gotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Jadi gotong royong ini sangat penting adik-adik ya. Apakah di tempat kalian masih diterapkan gotong royong juga adik-adik? Nah, kalian harus menjaga ya. Gotong royong ini merupakan salah satu nilai-nilai Pancasila. Apa saja sih manfaat gotong royong? Nah, manfaat gotong royong itu banyak adik-adik. Bisa meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung, lalu menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan, kekeluargaan antara sesama anggota masyarakat. Lalu manfaatnya bisa menjalin dan membina hubungan baik antar warga masyarakat, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Bagaimana ciri masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui kegiatan gotong royong tersebut? Nah, gotong royong ini dilakukan dengan rasa yang ikhlas dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri. Adik-adik, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Nah, nilai-nilai Pancasila yang nyata adalah adanya persatuan dan kesatuan Indonesia. Adik-adik, berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Nah, di sini pertama misalnya Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Pancasila itu memperkuat persatuan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau bangsa yang beragam. Kedua, Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya apa? Ya, segala tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam itu menuntut warganya untuk mengembangkan cara untuk selalu menjaga keutuhan dan kerukunan warganya dengan melakukan musyawarah adik-adik. Bacalah kisah berikut ini dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan tentang kisah tersebut. Di sini ada musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Nah, Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan itu diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan itu disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Misalnya Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek, Bu Rita penjual nasi goreng dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapat bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, dari bacaan itu adik-adik, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Ya, kepala desa ini telah menunjukkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warganya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu adik-adik yang tadi memaksakan kehendaknya ya? Nah, Pak Doni dan Pak Badu seharusnya tidak boleh memaksakan pendapatnya dan juga harus menghargai orang lain ya. Mereka tadi kan tidak setuju dengan Pak Ali. Mereka bersikeras mempertahankan pendapatnya. Itu tidak boleh dalam musyawarah.
Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Nah, menurut Kak Citra, Pak Ali itu sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik. Pak Ali juga sudah memberikan penjelasan yang lengkap beserta alasan-alasan mengapa dia menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi sikap Pak Ali ini sudah baik adik-adik. Tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Nah, untuk menghargai orang lain, yang pertama ya, ketika kita bermusyawarah, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang yang sedang menyampaikan pendapat. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Tidak seperti Pak Badu tadi ya dan Pak Doni tadi. Tidak boleh kita tiru adik-adik. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh menganggap pendapat kita itu atau pendapat diri kita sendiri itu adalah pendapat yang terbaik. Itu adalah cara untuk menghargai orang lain. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.